Instagramnya hilang Pak De. Hilang Pak De. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada Ya, tim saya lagi nyari siapa yang mengarahkan buzzer-buzzer itu. Tapi ada kecurigaan sendiri nggak Pak De? Ya ada lah sejak dulu. Siapa? Ada deh. Huru-hara kontroversi unggahan media sosial Ahmad Dhani tampaknya bergulir semakin menjadi-jadi. Usai sebelumnya membagikan sebuah pernyataan pedas penuh arti, sang musisi belum lama ini kembali mengguncang jagat maya lewat unggahan berupa potongan dokumen penting yang disebut-sebut merupakan surat pernyataan sang mantan istri terkait kisru dugaan pengkhianatan cintanya dengan seorang pemilik stasiun televisi swasta. Polemik luka lama yang sejatinya sudah terjadi hampir 20 tahun lalu. Namun sorotan tajam publik saat ini tak tertuju kepada isi dari sederet unggahan itu, melainkan ke arah akun media sosial milik Ahmad Dhani yang justru menghilang secara tiba-tiba. Ya, tanpa diketahui apa penyebabnya, akun milik sang musisi justru lenyap di telan bumi. Lantas mungkinkah semua itu memiliki keterkaitan dengan luka lama yang kembali dikorek oleh Ahmad Dhani? Instagramnya hilang Pak De. Instagramnya hilang Pak De. Hilang Pak De. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini belum tentu bisa balik lagi loh. Belum tentu bisa balik lagi karena followernya hilang, posting hilang termasuk followernya. Artinya material juga banyak Hilang semua, dirugikan. iya. Mungkin ada yang terluka siapa Pak De? Nggak tahu deh. Ya ada orang yang ketakutan lah. Nanti diungkap lagi dijumpa pers, tenang aja. Nggak ada Instagram kan ada pers. Tapi ada kecurigaan sendiri nggak Pak De? Ya ada lah sejak dulu. Siapa? Ada deh. IG, saya bisa mati, tapi kebenaran tidak bisa dikubur. Begitu pesan tegas dibagikan oleh Ahmad Dhani melalui akun media sosial milik Dewa 19. Dua kalimat penuh arti yang sengaja ia tuturkan demi menanggapi kontroversi yang kini harus terjadi, seakan memberikan penegasan bila dirinya tidak akan berhenti berjuang menguak fakta, walau akun media sosialnya kini sudah tiada. Ketika ditemui awak media, Ahmad Dhani bahkan mengaku jika dirinya tengah berupaya keras untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok yang bertanggung jawab di balik kisruh akun media sosialnya yang menghilang begitu saja. Ya tim saya lagi nyari siapa yang mengarahkan buzzer-buzzer itu. Ya netizennya itu kan buzzer ya, followernya 0, postingan 0. Ya masih begitulah kerjaannya gitu. Buzzer, namanya buzzer kan postingan 0, follower 0, nah, terus mereka masuk ke komen dan lain-lain. Nah, ini ya kan saya ini kan sekarang kan bagian daripada partai penguasa, ngertilah permainan seperti ini. Ya iyalah, saya juga lagi koordinasi kan apa dasarnya kok bisa Instagram bisa seenaknya gitu menghilangkan Instagram seseorang gitu. Belum tahu saya. Ya nggak tahu ya. Sebelum menghilang secara tiba-tiba, akun media sosial Ahmad Dhani diketahui memang tengah gencar untuk membagikan sederet informasi soal perseteruannya dengan Maya Estianty yang sejatinya sudah bergulir hampir 20 tahun lamanya. Bermula dari unggahannya yang ia bungkus sebagai petuah seorang ayah kepada sang putri tercinta gara-gara drama sinetron di sebuah acara siraman. Aku langsung peluk putriku tersayang dan membisikkan sebuah fakta yang harus aku ungkap. Yang membingungkan, sudah 20 tahun, drama sinetron itu masih saja dilakukan di siraman, yang harusnya menjadi ajang silaturahmi, tegas Ahmad Dhani. Postingannya gimana Pak De?
Sampean kondisinya. Kondisi sampean sekarang seperti apa, Pak Den? Aman. Satu hari pasca unggahan itu mengudara, Ahmad Dhani kembali melanjutkan rencana, di mana Ahmad Dhani membagikan unggahan yang menampilkan dokumen penting setebal 5 lembar. Sebuah dokumen yang dibubuhi tanda tangan dari Maya Estianty, sang mantan istri. Sontak saja, publik pun mengaitkan kembali unggahan itu dengan pernyataan Ahmad Dhani setahun lepas. Yakni terkait adanya surat pernyataan sang mantan istri terkait dugaan perselingkuhannya belasan tahun silam. Ini kan hanya pembuktian aja di masyarakat. Sambung lagi ya. Berarti part 3 siap ya Pak Den? Ya. Lebih Menghebohkan atau bagaimana? Harus ada yang dibuktikan bahwa ini adalah perbuatan melanggar hukum gitu aja. Tak dapat dipungkiri, kisru unggahan media sosial kini telah menjadi polemik di dunia digital. Persoalan rumah tangga yang umumnya dikubur dalam-dalam justru diumbar di mana-mana. Sampai-sampai kisru yang sejatinya berumur belasan tahun itu kembali menjadi konsumsi publik dan tontonan orang banyak. Dan tentunya lengkap dengan pro dan kontra yang mengiringi. Buktinya, publik kini mulai datang beramai-ramai meninggalkan berbagai komentar terkait persoalan ini. Lantas, mungkinkah publik juga memiliki peran besar dalam menghilangnya akun media sosial Ahmad Dhani? Sangat besar sih sebenarnya, sangat besar sekali gitu ya. Kenapa? Karena terutama di Asia ya, cancel culture itu kan sangat kuat. Kenapa? Satu, kita ini, dan ini bukan hanya di Indonesia sebenarnya, di Asia, itu tidak terlalu trust to the government dan proses hukum. Jadi bagi kita, dan mungkin sejak lama ya, sejak dulu tuh tradisi kita adalah hukuman sosial itu lebih menakutkan bagi society. Itu sebabnya juga ketika mereka netizen melihat ada sesuatu yang ini salah nih, mereka menghukum secara sosial. Dan salah satu, kalau bentuk saat ini outcome-nya adalah, kalau zaman dulu itu adalah diasingkan di sebuah desanya, atau jadi nggak berani ngomong, dia nggak diundang dan lain-lain. Kalau sekarang adalah di report akunnya gitu loh di media sosial gitu. Atau dibombardir dengan komen-komen negatif, atau bahkan keluarga terdekatnya. Biasanya kan kayak begitu sekarang bentukannya. Jadi sebenarnya as a society kita memang sama, cuman bentukan pola yang dilakukan aja yang berubah karena ada mediumnya baru. Nah, ini sebenarnya sih public figure harusnya menyadari bahwa ada dampak yang jangka panjang yang harus dipikirkan dari hal-hal semacam ini gitu ya. Karena kerugiannya kan luar biasa gitu. Apa yang menyebabkan menghilangnya akun media sosial Ahmad Dhani memang belum dapat dipastikan secara jelas. Namun bila ditarik ke belakang, akun tersebut memang telah menjadi topik perbincangan sengit di kalangan masyarakat. Terlebih terkait bukti dokumen yang ia bagikan belum lama ini. Menanggapi hal itu, Tuhu Nugraha Dewanto selaku pengamat media sosial pun ikut buka suara dan memberikan tanggapan. Lantas, seperti apakah pandangan sang pengamat media sosial? Serta apa benar aksi itu sudah bisa dikatakan melanggar hukum? Ini sih sebenarnya berpotensi melanggar ketika mereveal hal-hal yang sifatnya privasi ya, pribadi yang mungkin sebenarnya tidak boleh dikonsumsi publik, terus kemudian dimasukkan ke publik. Kedua, ada tuduhan-tuduhan yang bagi orang yang diserang tadi, dia merasa tidak terima karena di Undang-Undang ITE kan ada pencemaran nama baik dan lain-lain gitu ya. Dan itu yang kita mungkin sebagai netizen dan juga sebagai individu harus berhati-hati ya, nggak harus si public figure. Di tiap individu siapapun tuh punya hak dan kewajiban yang sama soal itu gitu. Batasannya ini mungkin kalau misalnya ini mungkin lebih orang hukum yang lebih bisa paham ya, tapi kalau bagi saya adalah ketika tadi ya sudah ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, terus kemudian ada pelanggaran privasi, dan tadi ada yang mengadukan itu dari secara hukum gitu. Nah itu biasanya kan jadi ketika ada pengaduan maka ini kan bisa menjadi masuk ke ranah hukum gitu, karena ada undang-undang ITE gitu kan. Ketika orang merasa dirugikan, dan ini kan juga skalanya beda-beda ya, apakah masuk ranah hukum atau tidak kan tergantung orangnya. Ada yang dia memaafkan, ada yang kemudian dia mengadukan ke hukum, beberapa kasus bahkan ada yang beneran di penjara gitu kan, bahkan hanya karena
curhat-curhatan gosip yang di dalam grup tertutup gitu, tapi yang diomongin merasa tidak terima, dia bisa memasukkan itu ke hukum. Tapi juga ada beberapa orang yang mungkin juga tidak merasa butuh masukin ke hukum karena tujuan dia memang mencari perhatian, bisa juga kan. Entah apakah kisruh dunia maya yang kini ramai dibicarakan akan berujung ke jalur hukum atau tidak. Namun yang pasti, perkara ini kadung menuai sorotan tajam dari jutaan pasang mata penikmat panggung hiburan tanah air. Hal itulah yang kini disorot oleh Tuhu Nugraha selaku pengamat sosial media. Ia menganggap perkara ini berpotensi menyisakan polarisasi di kalangan pengguna media sosial, mengingat kedua belah pihak sama-sama memiliki jumlah pendukung yang tidak sedikit. Lantas, seperti apakah analisa pengamat sosial media terkait fenomena ini? Bisa banget. Bisa jadi terjadi kubu-kubu. Kenapa? Karena tadi orang itu kadang-kadang terlibat secara emosional terhadap sebuah isu atau kasus. Bisa jadi kadang-kadang bukan karena dia emang relate sama kasus itu, tapi dia mencerminkan atau mirroring pada dirinya sendiri gitu. Jadi kemarahan itu karena mungkin tadi ya, gimana kalau itu terjadi pada diri saya, atau saya juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Dan itu sering banget kan terjadi gitu ya. Dan dalam artian kita juga seringkali ketika kita terlibat, kita tertarik dengan sebuah isu gitu. Isu itu kan akan running terus ke dalam sosial media kita. Jadi ibaratnya kita kayak jadi makin lama makin terbawa dan tanpa sadar merasa bahwa itu padahal isunya orang lain atau problemnya orang lain. Kita kayak merasa bahwa itu adalah bagian dari kita gitu. Yang kadang-kadang kita tadi ya, netizen juga mungkin susah untuk bisa mengambil jarak terhadap sebuah isu atau kasus. Bagi netizen juga harus lebih bijak dalam artian begini, tidak perlu terlalu terlibat secara emosional terhadap sebuah kasus yang mungkin kita juga tidak tahu secara detailnya seperti apa. Oke, mungkin kita boleh mengamati, kita tahu karena memang di public figure, jadi sehingga magnetnya sangat kuat. Tapi juga kita tahu ada batasannya, misalnya jangan melebar ke pihak-pihak lain yang mungkin tidak berdosa, yang kemudian harus menanggung dosanya lah ya, quote unquote. Terlepas dari apapun yang akan terjadi di masa depan, persoalan ini telah kadung meledak. Tak mampu lagi kedua belah pihak untuk menyebut kondisi masih baik-baik saja. Apalagi amunisi yang telah dipamerkan oleh Ahmad Dhani terbilang tidak biasa-biasa saja. Dan terbukti, walau akun media sosialnya sudah hilang, Ahmad Dhani masih mampu bersuara di akun Dewa 19. Meski begitu, pihak Maya Estianty sejatinya masih diam 1000 bahasa. Tak sedikit pun ia terpancing untuk buka suara, apalagi menantang balik pihak seberang. Kini, publik pun dibuat menanti, menunggu kejutan baru dari kisruh tak berkesudahan ini. Yang saya tangkap dan saya lihat bahwa memang ini mungkin udah numpuk aja. Ini udah numpuk, ya kan? Satu numpuk yang ujungnya kalau serangannya ke dia sih dia mungkin dia bisa ditahan, tapi ketika serangan itu udah secara langsung kepada anaknya, ya terutama yang masih kecil. Kalau Al-Eldul kan sudah dewasa, sudah bisa dia menyortir, ya kan? Menyortir itu udah bisa dia kan. Cuman untuk Vea dan Ali yang masih labil ini, ya tentunya sebagai seorang ayah dia harus di depan, ya kan, untuk mengklarifikasi ini supaya ya kita harus sama-sama bijak. Kalau ini silahkan jangan ke anaknya lah, ya kan, jangan ke anak lah, kasihan, ya kan. Itu kalau kita balikin kita anaknya nggak bersalah. Seorang Ahmad Dhani, apa yang dia yakini benar itu akan dia lakukan. Itu yang kita tahu. Jadi dia menurut dia itu benar, go ahead, jalan dia ya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.